Wonder with me. Hai hai hai, Rima comeback. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya supaya bisa staycation di sini. Amin. Gimana nih tahun baruannya? Kamu merayakan di villa mana nih? Di mana aja pastinya tetap seru ya momen tahun baru kalau kumpul keluarga. Oke, nggak usah berlama-lama. Di pembuka tahun 2025 ini, aku mau kasih rekomendasi Villa Old Money yang setiap sudutnya tuh estetik, mewah, dan pastinya homey banget. Pas nih untuk kamu yang lagi nyari villa di Bogor yang nggak jauh dari pusat kotanya. Penasaran villa apa yang kali ini aku review? Tontonin terus video aku sampai selesai ya. Seperti biasa, sebelum lanjut review, pastikan kamu udah subscribe, like, komen, dan share video aku ke semua sosial media yang kamu punya. Untuk yang baru gabung, salam kenal ya. Aku Rima. Channelku berisi tentang review cafe, penginapan, tempat wisata, dan apa aja suka-suka aku. Semoga kamu pun suka. Oke, let's go. Kali ini aku nginep di El Villa Forest Bogor. Bukan di puncak ya, tapi di wisata Bendungan Setu Gede. Udah gak asing lagi kan dengan wisata air satu ini? Karena Setu Gede tuh FYP loh di sosial media dengan penampilan barunya sekarang yang estetik banget. Untuk lokasinya mudah diakses kok. Untuk make sure kamu bisa gunakan Google Maps, ketik aja El Villa Forest, titiknya udah sesuai ya. Aku sendiri startnya dari Jalan Raya Pajajaran Warung Jambu atau Jalan Ring Road Taman Yasmin. Jalan ini dekat dengan exit tol Kedung Halang. Jadi untuk kamu yang dari luar Bogor bisa lewat sini ya. Dari situ lurus aja sampai ngelewatin Transmart Yasmin yang berada di sisi kanan jalan tadi. Perjalanan dari jalan raya ini nggak memakan waktu 1 jam kok, karena memang sedekat itu. Dan alhamdulillahnya jalanan cukup lancar. Wow. Kalau nginepnya di daerah sini sih, insya Allah baik weekend atau weekday jalanan tetap lancar ya, nggak kayak di puncak. Kalau udah ketemu lampu merah sempak atau patokannya McD, kalian masih lurus aja ke arah jalan Cilubang Nagrak. Anyway, kalau yang gak bawa kendaraan pribadi, bisa banget naik ojek online loh. Dan biayanya under 50.000. Ya tergantung sih, bisa dipastiin aja ya di aplikasi kamu masing-masing. Untuk menuju ke Jalan Cilubang, patokannya adalah kafe di sisi kiri jalan yang terdapat tulisan Bubulak. Gak jauh kok dari terminal Bubulaknya. Dan tulisannya cukup besar ya, jadi gak mungkin gak kelihatan. Dari sini pelan-pelan aja karena belokannya ada di depan. Nah, di sini ada jalan puter balik ke arah Jalan Raya Cifor. Patokannya Super Indo yang berada di sisi kiri jalan. Dari situ kamu lurus aja sampai nemu Genus Cafe yang berada di sisi kiri jalan. By the way, jalanan Cifor tuh memang teduh banget ya. Ya iyalah, kan udah masuk kawasan forest. Di samping Genus Cafe ada gang bertuliskan Cilubang Tonggo. Kita masuk ke gang ini. Sebenarnya lurus pun bisa sih, tapi aku diarahin mapsnya lewat sini. Untuk kamu yang tahu jalan ke arah Setu Gede, silakan aja ya, karena patokannya memang wisata Bendungan Setu Gede. Kalau udah sampai di Bendungan Setu Gede, belok kiri, lokasi villanya nggak jauh kok dari Situ Gede. Hanya membutuhkan waktu 5-7 menit untuk sampai ke villanya. Untuk kamu yang gak bawa makanan, aman kok, karena dekat dengan Alfamart dan banyak warung juga di sini. Jadi aman banget ya untuk stok makanan kalau kehabisan malam-malam. Dari sini belok ke gang yang berada di sisi kiri jalan. Dan gangnya persis banget di samping BMKG. Kebetulan banget nih, El Villa Forest tuh berada di kawasan coffee shop Imah Matoa dan Karna Rasa Cafe. Wah, asik banget ya. Kalau bosen di villa, kamu bisa ajak keluarga kamu untuk nikmatin makanan dan minuman di coffee shop ini. FYI, jalan ini buntu. Jadi hanya ada El Villa, 2 coffee shop, dan beberapa bangunan villa yang sedang dalam proses pembangunan. Udah masuk ke sini rasanya teduh banget. Karena sepanjang jalanannya ditumbuhi pepohonan hijau yang tinggi-tinggi. Tapi sayangnya belum ada penerangan jalan. Jadi kalau kamu datang ke villanya malam ya hanya mengandalkan penerangan dari lampu kendaraan aja. Dan alhamdulillah akhirnya aku sampai di El Villa Forest yang beralamat di kawasan Matoa Forest Space, Jalan Cilubang Mekar, RT 1 RW 8 Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Masya Allah, beneran deh,
Pas kamu sampai sini tuh, first impressionnya tuh pasti speechless banget. Karena seestetik itu, rumah-rumah old money yang klasik, homey tapi sejuk. Ini sih rumah impian banget ya. Villanya tuh didominasi dengan warna putih, ada sentuhan kayu, serta ornamen-ornamen klasik. Jadi classy look banget deh villanya. Sebelum review ke area dalamnya, aku mau kasih lihat dulu nih fasilitas outdoornya dari El Villa Forest. Di depan villanya ini merupakan area taman yang layoutnya memanjang tapi luas. Terdapat beberapa bangku, ayunan, dan disediakan hemok juga loh. Ini sih udah pasti betah banget ya. Area ini bisa digunakan untuk bersantai maupun ngopi-ngopi cantik. Asli deh, ini sejuk dan cozy banget karena memang berada di kawasan forest. By the way, untuk Imah Matawanya ada di belakang El Villa Forestnya ya, tapi aku nggak ke sana. Oke deh, sekarang saatnya Villa Tour. El Villa Forest memiliki kapasitas 25 orang maksimal 30 orang dan terdiri dari 2 lantai. Fasilitasnya ada living room, 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, dapur, dining room, dan kolam berenang. Nanti aku spill satu-satu ya untuk lebih jelasnya. Aku mulai dari area depan. Untuk tamu yang mau staycation disediakan bel ya di sini, jadi bisa kasih tahu penjaga villanya lewat ini. Masuk ke area parkir. Untuk parkirnya ada garasi semi outdoor kayak gini. Nggak begitu luas, tapi cukup untuk 2 mobil dan 7 motor. Dan lahan di depan villa tadi bisa kok dijadiin lahan parkir juga. Nah, untuk kamu yang kesini menggunakan bus medium kapasitas 25 orang bisa banget loh, karena jalanannya lumayan besar dan aksesnya aman. Selain itu, di area parkir terdapat fasilitas rak sepatu kayu, beberapa bangku include meja untuk bersantai dan tersedia beberapa payung juga. Di area ini juga terdapat sangkar burung yang lumayan besar ya. Wah, si kecil pasti suka banget deh di area ini. Karena selain burung, di sini juga ada beberapa tupai yang gemes banget. Sekarang kita move ke area tamannya yang berada di depan pintu masuk villanya. Nah, ini dia merupakan area taman yang cukup minimalis tapi cantik banget dengan dihiasi beberapa tanaman bunga. Fasilitasnya tersedia ayunan taman. Mantep banget deh kalau mau ngelamun di sini. Sekarang yuk kita room tour. Akses pintu masuk ke villanya ada banyak, tapi belum tersedia akses khusus untuk yang menggunakan alat bantu jalan. Aksesnya melewati undakan kayak di video ini, tapi nggak banyak kok. Jadi untuk yang memerlukan akses khusus, ini masih terbilang aman ya, tentunya dengan bantuan. Masya Allah, cantik banget sih ini villanya. Pas pertama kali ngelangkahin kaki ke dalam villanya, aku amazed banget nih dengan desain interiornya yang estetik dan old money. Setiap sudut di ruangannya tuh kayak ngasih tahu tentang kemewahan dan keanggunan villa ini. Perpaduan warna-warna netral dengan sentuhan ornamen-ornamen klasik tuh nyiptain suasana yang homey dan tenang banget. Pas masuk, kita akan langsung ketemu dengan beberapa area living room dan tentu lengkap dengan sofa di setiap sudutnya. Di sebelah kanan pintu masuk, merupakan area living room dengan satu set bangku yang cantik bergaya klasik. Perpaduan warna dengan desain interiornya tuh bikin ruangan makin cakep. Ditambah dengan beberapa lampu hias ruang tamu yang desainnya tuh otentik banget. Jalan lagi sedikit ke depan, di sini ada living area juga dengan satu set bangku bergaya shabby chic dengan kaca kayu di atasnya. Move ke area living room yang sekalian ada area entertainnya. Nah, kalau ini merupakan living room yang paling spacious dengan satu set sofa yang empuk banget. Di dekat jendela disediakan sofa single dengan phone holder kayak gini. Makin betah ya, karena tersedia fasilitas entertain yang lengkap juga. Ada smart TV yang cukup besar ukurannya, jadi nggak jomplang sama ruangannya yang luas. Serta tersedia karaoke set dengan 2 mic dan sound system yang kenceng juga suaranya. Puas banget sih ini karaokean. Kumpul keluarga makin seru, apalagi ditambah dengan free access Netflix. Wah, jadi selain karaokean, bisa nonton sepuasnya juga nih. So, dimanapun kamu duduk, udah pasti estetik, nyaman, dan cakep banget deh kalau buat foto-foto. Fasilitas lainnya yang tersedia di living room adalah dispenser, AC, wifi, toilet sharing, dan disediakan apar juga.
Safety banget sih ini pemilik villanya. Kurang nyaman apa coba staycation di sini? Dan sekarang aku mau kasih lihat nih detail ornamen-ornamen yang ada di El Villa yang klasik dan mewah banget. Dan ini toilet sharing yang terdapat di area living room. Anyway, toiletnya nggak bisa digunakan untuk mandi ya, karena nggak tersedia shower dan water heater. Fasilitasnya hanya tersedia kloset duduk, wastafel, dan sabun. Layoutnya nggak begitu luas, tapi cukup nyaman kok. Oke, next kita lanjut ke area kamarnya. Nah, jalan ke area kamar ini pun estetik banget. Terdapat beberapa guci klasik yang kayaknya lumayan mehong ya. Agak worry juga nih kalau pecah. By the way, di lantai 1 hanya terdapat 2 kamar aja. Aku mau spill kamar pertama dulu. Masuk ke kamarnya, langsung berasa pindah ke hotel bintang 4. Lengkap banget fasilitasnya. Walaupun layoutnya nggak begitu luas. Untuk fasilitasnya, terdapat ranjang tidur dengan ukuran queen bed yang empuk banget dengan kapasitas 2 orang maksimal 3 orang. Tersedia sleeper, lemari kaca besar untuk naruh pakaian, lemari serbaguna, safe deposit box, AC, minibar lengkap dengan T-set dan kettle jack, tersedia cool bar juga, private bathroom, dan gak perlu khawatir, untuk perlengkapan ibadahnya pun lengkap, tersedia mukena, sajadah, dan sarung. Dan gak lupa penunjuk arah kiblatnya juga ada. Nah, yang bikin aku amazed lagi tuh, di setiap kamarnya tersedia bedrobes atau kimono handuk. Masya Allah, seneng banget deh sama owner yang memperhatikan setiap detail kebutuhan tamunya kayak gini. Sekarang yuk kita ke private bathroomnya. Di samping private bathroom tersedia tempat sampah dan box laundry. Nah, pas masuk ke kamar mandinya tuh wangi banget. Layoutnya minimalis tapi lengkap fasilitasnya. Terdapat shower, water heater, kloset duduk, handuk, wastafel, hair dryer, dispenser sabun cair dan shampoo, sikat dan pasta gigi, serta tempat sampah. Dan fasilitas lain yang disediakan dan jarang banget diperhatikan di beberapa tempat penginapan adalah lampu emergency. Nah, di setiap kamar di El Villa tuh disediakan lampu emergency kayak gini. Jadi nggak panik ya kalau misalkan tiba-tiba mati lampu. Oke, next ke kamar kedua. Nah, kalau kamar kedua ini memiliki layout kamar yang paling luas dari keseluruhan kamar di El Villa. Berasa nginep di kamar superior hotel kan? Untuk fasilitasnya sama ya dengan kamar pertama tadi, hanya ada beberapa tambahan aja. Terdapat ranjang dengan tipe queen bed yang berkapasitas maksimal 3 orang, sofa panjang dan meja yang berada di dekat kasur, sleeper, lemari pakaian besar, perlengkapan sholat, 2 bedrobes, safe deposit box, lemari serbaguna lengkap dengan kursinya, ini sih kayak meja rias gitu. AC, cool bar, working space yang nyaman banget, include minibar lengkap dengan T-set dan kettle jack juga di atasnya. Dan working space-nya tuh menghadap view kolam berenang, serta private bathroom yang lengkap fasilitasnya. Untuk private bathroom-nya pun sama ya luas areanya, minimalis namun lengkap. Tersedia shower, water heater, kloset duduk, handuk, wastafel, hair dryer, dispenser sabun cair dan shampoo, sikat dan pasta gigi, serta tempat sampah.
Oke deh, area kamar di lantai 1 udah aku review semua. Sekarang yuk kita move ke lantai 2-nya. Sebelum ke lantai 2, aku mau nunjukin fasilitas lainnya yang disediakan, yaitu terdapat piano yang bisa digunakan oleh para tamu. Seru banget gak sih? Dan di bawah tangga ini merupakan tempat penyimpanan extra bed yang include dengan bantal dan selimutnya yang nyaman banget. Dan dikasih free 5 extra bed loh kalau nginep di sini. Baik banget kan? Oke deh, keseluruhan area di lantai 1 seperti living room serta fasilitasnya dan area kamar udah aku spill semua. Sekarang kita bergeser ke lantai 2. Fasilitas di lantai 2 hanya ada 2 kamar ya. Jadi konsepnya tuh tangga langsung ketemu kamar. Gak ada space area gitu. Di lantai 2 memang gak ada space areanya. Tapi di setiap kamar terdapat private balkon yang cukup cozy. Sekarang aku mau review kamar yang berada di sisi kanan tangga dulu atau kamar ketiga. Space area kamarnya nggak begitu luas ya, tapi untuk fasilitasnya sama kok, kayak di kamar 1 dan 2. Lengkap seperti di hotel bintang 4. Terdapat ranjang dengan tipe queen bed untuk kapasitas maksimal 3 orang. Tersedia AC, sleeper, lemari pakaian, perlengkapan sholat, working space dengan bangku yang nyaman banget, minibar dengan T-set dan kettle jack, cool bar yang berada di samping ranjang, private bathroom yang lengkap fasilitasnya, dan terdapat balkon minimalis yang cukup cozy untuk ngobrol santai di sini. Nah, untuk fasilitas private bathroomnya juga sama ya, namun untuk di kamar atas menggunakan pintu geser kayak gini. Fasilitasnya terdapat water heater, 2 handuk, shower, dispenser sabun cair dan shampoo, serta wastafel dan hair dryer. Untuk wastafel di kamar ini berada di luar toilet ya. Sekarang aku mau kasih lihat private balkon di kamar ketiga ini. Cukup nyaman kan? Dengan 2 bangku untuk ngecil sore hari sambil nikmatin udara segar dari El Villa Forest. Sayangnya untuk view-nya nggak begitu luas karena terhalang beberapa atap gitu. Oke deh, sekarang kita bergeser ke kamar terakhir atau kamar keempat. Untuk layoutnya sama ya, kayak di kamar ketiga. Gak begitu spacious, tapi tetap nyaman kok. Untuk fasilitasnya pun sama ya dengan kamar-kamar sebelumnya. Tersedia 1 ranjang berukuran besar dengan tipe queen bed untuk kapasitas maksimal 3 orang. Tersedia sleeper, lemari pakaian, perlengkapan sholat, AC, working space, cool bar, lemari serbaguna, T-set dan kettle jack, lampu emergency, private bathroom, serta balkon. Untuk fasilitas private bathroom yang tersedia di kamar keempat ini sama kok dengan kamar lainnya, yaitu tersedia shower, water heater, handuk, kloset duduk, amenities seperti sabun dan shampoo, wastafel, serta hair dryer. Sama kayak di kamar ketiga, untuk wastafelnya berada di luar kamar mandinya. Untuk kamar keempat ini memiliki balkon yang lebih spacious dari kamar sebelumnya, serta memiliki view yang lebih luas dan menghadap ke pool area. Untuk bangkunya tuh sudah 1 set dengan meja panjang seperti di video ya. Oke deh, keseluruhan area indoor di El Villa udah aku review. Sekarang yuk kita room tour ke area semi outdoornya serta fasilitas apa aja yang tersedia. Anyway, untuk pintu masuk di El Villa tuh terdapat 3 pintu masuk ya. Nah, sekarang ini aku mau kasih lihat landscape keseluruhan El Villa lewat pintu dekat garasi ini. Homey banget kan, serasa di rumah sendiri. Yang aku lewati ini adalah pintu dari living room yang connect ke area backyardnya atau halaman belakang. Dan fasilitas yang tersedia terdapat dining room, toilet sharing, dapur, kolam berenang, dan alat barbecue. Walaupun backyardnya berukuran mini, tetap nyaman kok untuk dijadiin tempat kumpul sambil barbekyuan di malam harinya. Di area ini tersedia tempat sampah dan rak sepatu besar.
Sebelum spill satu-satu fasilitasnya, aku mau tunjukin nih desain di dinding El Villa ini. Gimana? Estetik dan old money banget kan? Dengan hiasan piring di dindingnya dan lampu hias seperti ini, jadi kelihatan mewah banget. Sekarang yuk kita spill fasilitasnya satu-satu. Nah, ini merupakan dining room dengan konsep lesehan yang cukup luas dan terkoneksi ke area dapurnya juga. Ini tuh lengkap banget loh untuk peralatan food and beverage service-nya yang serba estetik dan mewah. Tersedia tempat duduk kayu semi lesehan kayak gini, satu set bangku yang berada di depan dining room. Fasilitas penunjang lainnya terdapat magicom dengan ukuran besar, prasmanan set untuk tempat penyimpanan masakan, include dengan mangkok dan piringnya yang serba estetik, dispenser, microwave, coffee maker, alat panggang roti, smart TV yang bisa dijadikan tempat karaoke dan bisa akses Netflix juga loh di sini. Cooler yang jarang-jarang kan di villa itu disediain kayak gini. Tea set dan alat barbecue. Di samping dining room merupakan toilet sharing dan fasilitasnya hanya tersedia wastafel dan kloset duduk aja. Kita bergeser sedikit ke area dapur. Untuk dapurnya cukup luas dan pastinya lengkap juga ya untuk cookware serta fasilitas lainnya. Terdapat kulkas 2 pintu, kitchen set, dan kipas angin. FYI, karena cookware-nya nggak di-display di dapur, jadi kalau kamu mau masak, bisa kasih tahu penjaga villanya aja untuk disediakan. Hal ini dilakukan karena ownernya mau memberikan kenyamanan serta kebersihan untuk para tamunya. Sekarang yuk kita ke area paling favorit yang dicari setiap kali staycation, yaitu private pool. Letak kolam berenangnya tuh di paling belakang ya, dekat dapur. Walaupun gak ada view, menurut aku ini tetap seru dinikmati loh dengan konsep outdoor yang view langitnya luas banget. Ya walaupun agak silau ya kalau berenang di atas jam 9 pagi. Ukuran kolam berenangnya cukup besar dan tentunya bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa karena memiliki 2 kedalaman, yaitu 50 cm dan 150 cm. So, aman ya untuk berenang si kecil, dan airnya pun gak begitu dingin karena bukan berada di kawasan puncak. Jadinya bisa kapan aja deh berenangnya. Supaya semakin seru berenangnya, kalian disediakan floaties kayak aku gini, dan ini tuh free loh. Makin seru aja deh berenangnya. Di pool area ini lagi ada tahap pembangunan untuk kamar bilas dan musola. So, next ke depannya pas kamu staycation di sini udah makin lengkap deh fasilitasnya. Nah, ini merupakan suasana malam di El Villa Forest. Untuk penerangan di area pintu masuk dan garasinya cukup terang ya. Walaupun di area luar villanya gelap banget karena belum ada penerangan jalan. Jadi aku saranin kalau ada yang mau nyusul jangan terlalu malam, karena dari area paling atas sampai ke villanya tuh belum disediakan lampu jalan. Oke, next. Untuk suasana malam di taman mini yang ada ayunan tamannya ini, penerangannya cukup temaram. Kalau menurut aku sendiri nggak worth it sih kalau mau ngobrol-ngobrol di sini. Dan ini dia suasana malamnya di area living room. Gimana menurut kamu? Mewah banget nggak sih ini? Lampunya dominan berwarna kuning terang gitu, terkesan klasik, hangat, dan estetik banget. Nah, ini keluarga aku lagi seru karaokean di sini nih. Untuk pencahayaan di masing-masing kamarnya pun cukup terang ya. Kalau untuk tidur, pencahayaannya bisa kamu atur sendiri sesuai dengan kenyamanan kamu.
Di area ini pun pencahayaannya cukup terang. Jadi nggak ada kesan spooky-nya sama sekali kalau mau kumpul di area ini walaupun di luar ya. Dan sekarang aku mau tunjukin area kolam berenangnya. Masya Allah, ini cantik banget sih. Jadi untuk pencahayaannya bisa diatur sendiri kayak gini. Tinggal dipencet aja remote-nya dan disesuaikan warna apa yang kamu suka. Dan tentunya bikin nyaman ketika kamu berenang di malam hari. Seru banget kan, berwarna-warni gitu jadinya. Good morning. Karena hanya ada view pepohonan hijau dan gak dapat momen sunrise-nya juga di El Villa, so aku tag videonya tuh di balkon lantai 2 ini. Dan pengen nunjukin transisi dari malam ke paginya aja di El Villa Forest. Di pagi harinya, momen yang ditunggu-tunggu adalah berenang bareng keluarga. Kayak keluarga aku sekarang nih. Seneng banget deh bisa bikin mereka bahagia kayak gini. Selagi masih dikasih rezeki, yuk bahagiain mereka dengan cobain staycation di El Villa. Oke deh, sekarang waktunya aku kasih tahu kamu informasi harga kalau mau nginep di El Villa Forest. Gimana nih menurut kamu? Worth to try kan? Dengan harga segitu bisa nginep di Villa Old Money, mewah dan point of interestnya tuh fasilitasnya kayak nginep di hotel bintang 4. Wajib sih masuk list staycation kamu. Oke deh, keseluruhan area villa udah aku review mulai dari perjalanan, fasilitas, suasana, dan harganya. Waktunya kamu tentuin tanggalnya sendiri. Save dulu staycation kemudian. Sekian review El Villa Forest dari aku. Semoga bisa kasih rekomendasi penginapan yang mantep banget. See you on the next my video. Bye-bye.